Setelah itu, lalu orang tua tadi diberi air kelapa yang membuatnya menjadi demam tinggi dan gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dalam 1 atau 2 hari, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Detektif Satria. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah tradisi yang ada di negara India masih bertahan sampai sekarang. Yang mana tradisi ini mereka melakukannya dengan cara membunuh orang tua ataupun lansia, karena mereka menganggap bahwa orang tua ataupun lansia itu adalah beban keluarga. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita masuk kepada pembahasannya. Let's go. Nah guys, kalau bicara mengenai tradisi, secara definisi tradisi merupakan sesuatu kegiatan yang sudah ada dari zaman dahulu, serta sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat pada suatu desa, guys. Memang sih guys, ada banyak tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Salah satunya tradisi yang ada di negara India, bernama tradisi Talai Kotal. Talai Kotal adalah sebuah tradisi membunuh orang tua ataupun lanjut usia dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga. Dan lebih ngerinya lagi, tradisi ini dilakukan oleh anak atau kerabat sendiri. Tradisi ini dianut oleh masyarakat desa Virudunagar guys, di selatan Tamil Nadu. Secara tersendiri, Talai Kotal bermakna mandi ataupun siraman. Disebut dengan kata mandi dan siraman karena dalam proses ritualnya, orang yang sudah lanjut usia biasanya akan diberi minyak mandi menjelang pagi buta sebelum dibuang. Setelah itu, lalu orang tua tadi diberi air kelapa yang membuatnya menjadi demam tinggi dan gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dalam 1 atau 2 hari, guys. Cara lainnya ada juga guys, yang di mana lansia tersebut dipijat kepalanya dengan air dingin sehingga suhu tubuhnya menurun dan mengakibatkan gagal jantung. Kemudian ada metode lain yang dilakukan guys, yaitu lansia tersebut dipaksa minum susu sambil menutup hidung mereka, sehingga lansia tadi menjadi meninggal karena kesulitan bernapas saat minum susu tadi. Nah, ada metode yang ekstrimnya lagi guys. Metode satu ini lansia tersebut diberi racun, sudah tentu mereka menjadi wafat. Perlu kalian ketahui juga guys, bahwa korban Talai Kotal ini bukan saja orang lansia, namun ada juga anggota keluarga mereka yang masih muda. Mereka sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Pokoknya yang jadi beban keluarga kemungkinan besar akan dilakukan Talai Kotal guys. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang membenarkan tradisi Talai Kotal, sebab mereka menganggap orang tua renta sebagai beban keluarga. Mereka menganggap kalau tradisi Talai Kotal bukanlah sebuah kejahatan, karena kebanyakan dari masyarakat Virudunagar sudah menerima tradisi ini dengan sukarela dan sudah dilakukan secara turun-temurun guys. Makanya jarang ada melapor tradisi ini ke pihak berwajib, meskipun tradisi ini sungguh tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum guys. Selain itu guys, beberapa dari mereka mengatakan kalau tradisi ini dilakukan agar orang tua sudah lanjut usia menjadi tidak menderita di masa usia senjanya. Meski begitu, beberapa penelitian yang ada mengatakan bahwa semua itu hanya dalih mereka agar tradisi ini bisa dilakukan. Apalagi jika keluarga mereka itu termasuk keluarga miskin dengan kondisi ekonomi masih jauh dari kata bercukupan. Karena kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani, gembala ternak, atau buruh pabrik kecil. Jadi mereka tidak ada waktu merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Dan berikutnya guys, sebelum tradisi ini dilakukan, seperti dalam beberapa kasus, keluarga biasanya akan memberitahu kepada korban jika mereka akan melakukan Talai Kotal kepada dia. Nah, dalam hal ini, korban ada yang menerima tindakan tersebut guys. Mereka dengan sukarela menerimanya, dan ada yang melarikan diri untuk menghindari Talai Kotal. Seperti kejadian di tahun 2010, seorang kakek berusia 80 tahun pergi dari keluarganya karena ia sudah mengetahui bahwa anak-anaknya akan melakukan Talai Kotal kepada dirinya. Dan yang lebih parahnya lagi guys, anak dan keluarganya sudah membicarakan tentang pembagian warisan dari kakek tersebut guys. Sehingga kejadian ini menjadi berita besar di desa Virudunagar serta dimuat dalam koran berbahasa Inggris, Deccan Chronicle.
Tidak sampai di situ saja guys, dari pihak kepolisian India juga membentuk tim khusus untuk mengawasi, mengamankan para orang tua desa tersebut yang masih menganut tradisi kejam ini. Ya, begitulah guys cerita mengenai tradisi talakotal dari negara India ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa orang tua adalah orang yang telah membesarkan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Bagaimana halnya jika kita melakukan tradisi seperti orang desa Virudunagar? Sungguh kita anak yang durhaka dan tidak tahu balas budi orang tua. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian enjoy dengan videonya, silahkan di like dan di subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.